Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 hari menjelang wafat, Rasulullah Muhammad SAW berkhutbah menerangkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan seluruh sahabat lainnya. Ditambah lagi ilustrasi Nabi di hadapan seluruh sahabat agar Abu Bakar ditunjuk menjadi imam kaum muslimin dalam sholat. Dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa khutbah Nabi ini merupakan pengganti dari keinginan beliau untuk menulis wasiat siapa yang menjadi penggantinya. Dalam khutbah ini, Rasulullah mandi sebelumnya, kemudian keluar untuk sholat bersama kaum muslimin dan kemudian menyampaikan khutbahnya. Hal yang pertama diucapkan Rasulullah setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perihal orang-orang yang terbunuh di perang Uhud. Maka beliau pun berdoa dan memohon ampunan untuk mereka. Kemudian beliau berkata, "Wahai kaum muhajirin, sesungguhnya jumlah kalian semakin banyak, sementara Ansor tetap sebagaimana adanya. Sesungguhnya mereka adalah ibarat rumah tempat kembaliku. Oleh karena itu, hormatilah orang-orang yang mulia di antara mereka, dan maafkanlah orang-orang yang berbuat kesalahan dari mereka." Kemudian beliau melanjutkan, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada seorang hamba yang disuruh untuk memilih antara kekal di dunia atau memilih apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia memilih apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka ketika itu hanya Abu Bakar yang paham dari sekian banyak para sahabat, dan beliau langsung menangis. Beliau berkata, "Tetapi kamilah yang menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah, dengan diri kami, anak-anak maupun harta kami." Maka Rasulullah menjawab, "Sebentar wahai Abu Bakar, lihatlah ke arah pintu-pintu rumah yang mengarah ke masjid, maka tutuplah kecuali pintu Abu Bakar. Aku tidak pernah mengetahui ada seorang yang begitu mulia berteman denganku selain Abu Bakar." Imam Ahmad berkata, "Amir menyampaikan kepada kami," ia berkata, "Fulai menyampaikan kepada kami dari Salim Abu Nasar dan Bisri bin Sa'id. Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah SAW pernah berpidato sebari berkata, sesungguhnya Allah menyuruh semua hamba memilih antara dunia dan apa-apa yang dijanjikan di sisinya. Maka hamba tersebut memilih apa-apa yang ada di sisinya." Abu Sa'id berkata, "Seketika itu Abu Bakar menangis, dan kami heran kenapa beliau menangis. Padahal Rasulullah hanya menceritakan seorang hamba yang diberi pilihan. Namun akhirnya kami paham bahwa sebenarnya yang dimaksud Rasulullah itu Abu Bakarlah yang paling alim di antara kami." Rasulullah SAW bersabda, "Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Rabbku, pastilah aku memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan Islam dan kecintaan karenanya. Maka jangan ada lagi rumah-rumah yang pintunya mengarah ke masjid, dan hendaklah ditutup kecuali pintu Abu Bakar saja." Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari jalan Abu Amin Ar-Akadi dengan sanad yang sama. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Abu Rahman bin Sulaiman bin Hanzalah bin Al-Ghazi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah suatu hari keluar dalam keadaan sakit dengan mengikat kain di kepalanya yang ujungnya terjuntai di antara dua bahunya. Kemudian beliau duduk di atas mimbar.
kemudian menyebutkan khutbah tadi. Di antara pesan wasiat beliau agar berbuat baik terhadap kaum Ansor, hingga akhirnya Ibnu Abbas berkata, itulah majelis dan khutbah terakhir Rasulullah. Dampak dari berita wafatnya Rasulullah. Imam Ahmad berkata, telah berkata kepada kami, dia berkata, telah berkata kepada kami Hamad bin Salama, dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Imran Al-Zuwaini dari Yazid bin Babnus, ia berkata, aku pergi berserta seorang sahabatku menemui Aisyah, dan kami minta izin untuk diperbolehkan masuk. Maka ia melemparkan untuk kami bantal tempat duduk. Kemudian ia menurunkan hijab. Setelah itu sahabatku berbicara,